Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lainnya keluar. Halo. Assalamualaikum, keluar, ayo. Oke. Ayo keluar semua. Mana yang lainnya? Dia? Gabriel. Iya Pak, masih connecting kameranya Pak. Kameranya rewel Pak. Akhwat Wildan, ini tak celuk itu kan ya. Ini Khonitat, komitnya yang keluar. Oke, udah nampak semua ya. Seger-seger semangat ya. Pagi-paginya harus semangat gitu. Oke, saya mulai aja. Jadi hari ini kita langsung ke pemodelannya ya. Share screen. Bentar. Oke, ini. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang dakwah. Jadi mungkin ini sederhana ya. Cuman untuk dasar-dasar kita membuat modal ini penting juga untuk diketahui. Jadi intinya adalah seperti gitar ya. Saudara kalau lihat gitar itu seperti itu. Jadi ini istilahnya apa? Istilahnya ini kan kawat ini ya, kawat atau senar ini. Di kawat atau senar. Senar yang di gitar itu ya. Kemudian ditarik. Ini ditarik dengan gaya F. Ditarik, tarik dengan gaya F. Gaya F ini. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya ini dijepit. Jadi ujung yang kiri dan yang kanan dijepit. Jadi misalkan jepitnya adalah pada A, kemudian jepitnya pada B. Sehingga kalau dia dilepas, maka akan terjadi getaran. Getarannya itu ke atas dan ke bawah. Jadi seperti ini istilahnya getarannya. Getaran kalau arahnya itu ke atas ke bawah, itu disebut getaran transversal. Jadi getaran yang mengarah pada satu arah saja, yaitu ke atas dan ke bawah. Gitu. Jadi tidak ke ini apa, ke arah horizontal, jadi hanya pada arah vertikal. Kalau getarannya itu hanya pada arah vertikal, ini ya, jadi ini misalkan saya ambil titik sembarang di sini, misalkan C, gitu, jadi di titik C ini akan terdapat gaya yang ke arah ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Jadi naik turun gitu. Sehingga getarannya itu ya naik turun gitu. Itu yang disebut getaran atau gelombang transversal. Ini. Ya. Ini kalau satu. Jadi yang kita lihat satu gitu. Ini pasti menimbulkan bunyi, menimbulkan suara gitu. Ya.
Kalau dia menimbulkan suara, jadi ini ada getaran, ada suara. Kalau getarannya kita tampung, maka akan menyebabkan suara. Suara itu bergantung pada frekuensi dari getaran itu. Frekuensi, gitu. Kalau ini misalkan ini punya frekuensi, kemudian ada dawai yang lain dia punya frekuensi, misalkan seperti ini ya, gitu. Jadi ini dawai-dawai ini banyaknya dua lah ini. Ini menunjukkan frekuensi yang beda dengan dawai yang satu. Ini dawai satu, ini dawai dua menunjukkan frekuensi yang berbeda. Dengan frekuensi yang berbeda maka akan menunjukkan suara yang berbeda. Karena F1 frekuensi 1 tidak sama dengan frekuensi 2, itu maka akan menimbulkan suara berbeda. Jadi suara dari dawai 1 satu itu berbeda, tidak sama dengan suara pada dawai 2. Itu pada dawai 2. Ya. Sekarang gimana cara memodelkannya? Ini fenomenanya bergerak ke sana gitu. Jadi saya berbicara tentang identifikasi objek ini sehingga bisa menimbulkan fenomena ke arah sana. Gitu. Bisa menimbulkan suara. Dasarnya adalah frekuensinya gitu. Kayak gitu. Ini sampai suara ini nggak pemodelannya nggak sampai di suara ini gitu. Suaranya macam apa kita nggak bisa menduga gitu. Yang jelas dia punya suara dan kita bisa menghitung berapa besar frekuensi dari gelombang ini gitu. Ya, fenomenanya seperti itu. Nah, ini fenomenanya bergetar transversal pada bidang tegak atau searah dengan sembunyi. Sebuah dawai, gimana kalau kita bandingkan dawainya lebih dari satu? Gimana kalau dawainya bisa kita lakukan lebih dari satu dawai? Itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tarik bersamaan, sehingga menimbulkan frekuensi yang berbeda karena apa? Karena densitas dawai-dawai itu berbeda. Ya, saya pernah membuat senar gitar. Jadi kebetulan tetangga saya itu dulu sering ya, artinya tukang membuat senar gitar itu. Jadi bukan senar, jadi dari kawat gitu ya, kemudian dilapisi, di kawat itu dilapisi dengan tembaga. Lah setiap senar dari gitar itu mempunyai densitas yang berbeda-beda, punya kepadatan yang berbeda-beda. Itu. Jadi ada ukurannya. Ada yang kawat itu cuman digulung oleh satu tembaga. Satu rangkaian tembaga gitu. Dilapisi satu rangkaian tembaga. Tapi ada yang kawat itu dilapisi oleh lebih dari satu lapisan tembaga gitu. Jadi kan itu menyesuaikan antara densitas dari senarnya itu yang bentuknya padat ya, dari kawat itu dengan frekuensi dengan suara yang diinginkan sesuai dengan nada itu. Suara berarti kaitan dengan nada gitu. Karena di gitar itu setiap
senar kan mempunyai nada yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang membuat senar itu harus menyesuaikan. Kok nadanya seperti ini, maka bagaimana dia membuat material ini apa senar itu agar supaya nadanya sama gitu. dengan dawainya itu, ya. Oke. Maaf Pak, Hah? teman-teman masih ada yang di waiting room. Oh, ini gimana? Saya berarti ini apa? Stop share dulu. Gimana ini nggak keluar nih? Oke. Banyak ini ya. Biasanya muncul itu di screen itu pada saat saya menjelaskan, ini nggak sama sekali nggak muncul. Berarti saya kan harus menunggu ini. Tolong diberitahu aja ya ke saya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak ini tadi. Jadi saya share lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Bisa lihat ini ya? Bisa lihat share screen-nya ini bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini submit-nya keluar nih. Nah, ini enak ini. Kok keluar? Oke, normal lagi udah. Kok tadi itu nggak bisa? Ini bentar. Oke. Jadi terputus tadi itu ya. Jadi ini yang kita amati adalah satu dawai gitu ya. Ini sebagai landasan aja nanti kalau misalkan lari ke suara itu nanti fenomenanya udah lain gitu. Udah berarti berkembang modelnya gitu. Nah, jadi riset untuk itu sebenarnya sudah ada gitu. Jadi udah pernah diambil mahasiswa elektro S3 tentang frekuensi dari suatu suara gitu ya. Jadi artinya tidak asing lah seperti itu gitu. Nah, karena ini getaran yang bisa menimbulkan suatu bunyi gitu. Sekarang bagaimana kita membuat modelnya gitu ya. Ini kita ambil titik sembarang di sini. Kita ambil titik sembarang di sini. Ini P dan Q di sini pada dawa ini. Ya. Jadi pada titik Q itu berarti ada gaya ke arah sana. Jadi ini kalau ini saya tarik gitu ya. Tarik sebesar F tadi gaya F itu, maka di dawa ini akan ada tegangan gaya tarik menarik dari setiap titik yang terletak pada dawa ini. Demikian pada ujung ini misalkan O, ini L, panjang L, maka di ujung ini ada gaya tarik sebetulnya ya. Jadi gaya tarik ya, sini juga ada gaya tarik di ujung ini. Nah, karena tidak putus berarti ada F maksimum. Kalau sampai ditarik terus itu bisa putus. Jadi antara jepit yang di O sama jepit di L ini akan lepas. Berarti F-nya terlalu besar, nariknya terlalu besar, sehingga terjadi putus. Ini diambil setimbang ya. Ini diambil pada posisi setimbang.
posisi setimbang. Kalau dia posisi setimbang, maka gaya tarik pada dawai ini itu saling meniadakan. Salah satu di antaranya adalah pada titik P dan Q ini. Ada gaya tarik yang menuju ke sana, misalkan ini F1, itu ada gaya yang meniadakan, yaitu di titik P ini, yaitu F2 yang bekerja pada dawai ini. Di sini F1 sama dengan F2. Itu. Kalau sudah tidak sama, itu putus dia. Data putusnya di P-nya atau di Q-nya, atau di tengah-tengah sini. Itu pasti ada gaya tarik yang lebih besar gitu loh. Penyebabnya apa? Penyebabnya dari F ini. Jadi sinarnya itu ditarik sangat kuat sedemikian rupa sehingga dia putus. Ya. Dawainya ini panjangnya adalah L gitu. Jadi dia elastis sempurna sehingga kalau dia mestinya ditarik kan berarti ada perpanjangan itu L plus delta L karena ditarik. Kan dia elastis sempurna maka delta L-nya akan menuju 0. Delta L-nya panjangnya ini akan menuju 0. Itu karena elastis sempurna gitu ya. Jadi balik lagi lah, itu nggak tambah panjang gitu loh. Seperti karet gitu loh. Ya, karet ditarik pada gaya tarik yang maksimum, ya. Nggak melebihi maksimum, nggak melebihi gaya tarik maksimum kecil itu maka akan dikembalikan, maka dia akan kembali pada posisi semula. Jadi ini pakai hukum fix saja. Jadi hukum fix saja yang kita pakai gitu. Jadi ini kalau gas gitu ya, kemudian diberi baloknya ini dengan gaya M, masa M gitu, pegasnya. Ini kan ada konstanta pegas namanya K. K-nya ini yang menentukan dia elastis sempurna atau tidak gitu loh, supaya tidak patah di A-nya ini di cepitnya itu. Ini berlaku, hukum ini berlaku pada dawai ini, gitu. Ya, itu adalah hukum-hukum ya, hukum-hukum yang kita pakai dalam rangka untuk supaya kita mudah menyelesaikan atau mudah membuat model matematikanya. Hukum-hukum seperti itu, ya. Berarti ini kan kejadian fisika. Karena kejadian fisika maka hukum-hukum fisika itu yang kita pakai. Kalau nanti model tentang ini konsentrasi atau reaksi kimia gitu ya, dalam proses reaksi kimia itu bisa kita modelkan. Berarti hukum-hukum itu yang kita pakai. Ya, misalkan A dicampur dengan B dalam proses kimianya akan mendapatkan C. Ini konsentrasinya kan berbeda ini. Ini bagaimana cara memodelkan reaksi kimia seperti ini. Hukum reaksi kimianya ini yang kita pakai untuk kita bisa membuat modelnya. Gitu ya. Samanya seperti ini gitu. Ya. Jadi pada titik P dan Q tadi, ini ya, yang satu T2, ini T1. Kalau tadi saya tulis F1. Jadi T1 itu sama dengan T2. Ya. Kemudian sudut, ini apa, T2-nya itu membentuk sudut sebesar beta dengan gaya yang arahnya horizontal. Ini ke X, ini ke Y. Ya, kalau ke sana X, kalau ke atas Y. Demikian pula ini
yang ini Y, ya, yang ini X. Itu. Nah, ini adalah sumbu X. Jadi pada titik Q itu ada gaya yang ke arah sumbu X. Ke arah horizontal. X positif. Kalau ke kiri, yaitu X negatif. Berarti gayanya itu tandanya negatif. Ya, tapi kalau kita sigmakan itu enggak masalah, gitu ya. Kalau kita sigmakan, gitu ya. Beta, sehingga ini yang gaya ke arah gaya tarik ya, gaya tarik tadi itu adalah T2 cosinus beta. Itu yang ke arah vertikal itu T2 sinus beta. Kemudian ini apa? Demikian pula di titik P itu dia ke bawah. Ya, ini kan T1-nya di sini. T1-nya kan arahnya ke bawah. Jadi sesuai dengan ini, gambar yang ini, ya ini, ya. Yang ini kan T-nya, ya. Ini kan T1 ini. Ini T1, ini T1, ini ya ini T2. Itu ke bawah, itu yang ini ke atas. Sehingga kalau kita proyeksikan pada arah sumbu X, maka didapat ini. Ini adalah T1 sin apa. Itu. Yang ini ke arah sumbu X adalah T2 cosinus beta. Cosinus beta. Ya. Betanya yang ini. Ini betanya. Kemudian yang alpanya itu yang ini. Apa? Itu. Jangan sampai, nggak apa-apa sih kalau mau menetapkan sudutnya yang ini boleh dengan yang ini. Itu sama aja sebetulnya. Ya. Tidak jadi masalah untuk menetapkan sudutnya gitu loh. Karena jumlah sudut ini sebetulnya 90 derajat gitu loh. Sama aja nanti. Jumlah sudut ini adalah 90 derajat gitu ya. Sehingga dari ini ya. Sehingga kita peroleh gaya yang ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi ini ke kanan yaitu T2 cosinus beta, itu yang satunya adalah ke kiri yaitu T1 cosinus apa itu. Demikian pula yang atas ke bawah gitu ya. Yang atas itu T2 sinus beta. Itu. Sedangkan yang bawah T1 sinus alfa. 1 sinus alfa. Gitu. Karena getarannya itu adalah transversal, yaitu ke arah atas dan yang bawah, tadi itu sudah disinggung mulai awal tadi, maka yang ke arah ini apa? Horizontal itu sama. Sehingga T1 cosinus alfa itu sama dengan T2 cosinus beta sama dengan konstan. Ini pakai hukum keseimbangan. Jadi tidak ke kiri ke kanan, itu. Jadi nggak ada sedikit pun yang ke arah kiri, yang ke arah kanan. Berarti dia hanya bergeraknya ada ke atas ke bawah aja. Yang kiri kanan gitu nggak ada. Ya. Karena ada keseimbangan antara gaya yang ke arah kiri dan ke arah kanan. Gitu. Berarti hanya naik turun aja. Apakah naik turun aja getarannya? Ada yang disebut transversal, gitu ya. Ini penjelasannya di sini ya.
titik PQ ini diambil kecil sekali, yaitu sebesar delta X, gitu ya. Ini sangat kecil sekali sehingga nanti delta X itu kita dekati menuju 0, gitu. Delta X-nya ini. Jadi sangat kecil sekali gitu. Itu kalau ini mengambilnya ini sebagai suatu elemen. Biasa di matematik itu ingin membuat suatu bentuk yang general itu dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu elemen. Makanya ada istilah grid. Jadi kalau di numerik itu suatu penampang itu dibagi atas grid-grid, partikel-partikel, kemudian kita amati partikel, kemudian kita sigmakan sebagai jumlahan, ya, itu larinya ke bentuk numeriknya, gitu ya. Jadi elemen ini adalah elemen PQ ini yang disebut sebagai elemen Dawei, agar supaya nanti kita mendapatkan bentuk yang general. Itu apa ini Pak? Ya memang satu dimensi gitu loh. Dawei itu dia punya ketebalan nggak Pak? Ya dianggap ketebalannya itu kecil gitu. Jadi Daweinya itu kan seperti ini ya. Dia punya penampang gitu. Kan gitu. Ini penampangnya ini delta L sebagai luasan, delta L-nya itu didekati 0. Jadi dianggap penampang Dawei yaitu delta L-nya itu kecil. Delta L kecil. Menuju 0 kan tidak sama dengan 0. Kan? Berarti bisa diabaikan gitu loh di dalam melakukan pemodelan, dalam rangka melakukan formulasi untuk membuat bentuk yang umum, yang general, gitu ya. Seperti hanya ini, kita mengambil PQ ini sebagai elemen di Dawei, maka dia kecil sekali, yaitu sebesar delta X. Nah, ini sama seperti yang di atas itu, delta X-nya kita mendekati menuju 0. Ini menuju 0. Jadi sangat kecil sekali itu, ya. Oke. Gerakan transversal pada Dawei menyebabkan setiap partikel pada Dawei bergerak ke atas, gitu. Sehingga berlaku hukum Newton bahwa sigma Fi itu sama dengan M kali A. Nah, ini kita ambil rho-nya itu adalah rapat massa. Jadi rho-nya itu adalah ini rapat massa atau densitas, saya katakan dari tadi, rho itu rapat massa atau densitas. Rapat massa atau densitas. Nah, densitas itu biasanya formulasinya itu kalau di statistik kan density gitu, fungsi density. Jadi lebih cenderung kepada peluang gitu ya. Maka densitas di sini hampir sama, kita ambil kata-kata density itu aja. Maka density itu biasanya dinyatakan dalam satu volume. Ini tidak. Jadi densitas itu bisa juga dalam satuan panjang. Ini kan panjang. Densitasnya itu adalah massa dibagi panjang. Panjangnya berapa, maka itu densitasnya. Atau disebut juga sebagai rapat massa. Rapat massa. Atau apa? Kepadatan. Kepadatan suatu benda. Kepadatan. Gitu. Jadi kalau rho-nya itu besar, kepadatannya sangat besar, berarti ini apa? Barangnya itu pertama bisa punya pengaruh terhadap beratnya, kemudian bendanya itu, materialnya itu
sangat kuat sekali gitu loh. Nah ini punya pengaruh terhadap T1, T2 tadi sebagai gaya karena dia ditarik gitu ya, karena dia ditarik gitu ya. Makanya kalau senar itu ini apa, kan punya reliabilitasnya, bisa dihitung reliabilitasnya, berapa kali pakai dia kemudian harus diganti dan seterusnya. Udah pernah lihat konser ya? Di konser itu kadang-kadang kan ada yang gitarnya kemudian putus itu, baru diganti gitu. Pas tengah-tengah ada konser di atas ya. Ini kalau konsernya konser rock and roll ya, itu itu kan gitarnya itu kan memegang peran gitu ya. Memang primadonnya di gitar itu ke rock gitu ya. Kalau konser rock gitu ya, itu sering putus itu ya. Kalau buatnya nggak bagus ya, itu mudah putus. Materialnya juga nggak bagus, mudah putus itu ya. Sehingga ini delta X-nya tadi, L-nya tadi adalah delta X, kita ambil yang paling kecil gitu ya, delta X. Jadi ini istilahnya dm ya. Ini istilahnya dm, bukan massa. Jadi kita ngambil pada P dan Q-nya saja gitu ya. Sehingga kita masukkan, jadi sigma Fi itu yang ke arah horizontal, yaitu ke atas, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Karena sigma itu kan ke bawah ini kan yang ini, T1 sinus. Jadi yang ke arah bawah itu dianggap yang negatif. Sehingga rho delta X kali del kuadrat Y del T kuadrat. Ya, A-nya ini. A-nya itu diambil del kuadrat Y del T kuadrat. Ya. Pak, kok ini Pak? Kok del? Berarti kan dia itu punya dua fungsi, dua variabel, iya. Ya. Dia punya dua variabel terhadap X, ya, variabel terhadap X, dan variabel terhadap waktu. Gitu. Jadi dawainya itu sebagai fungsi Y yang naik turun ke atas, itu Y-nya itu sama dengan Y X, T. Dia bisa bertambah panjang sebesar delta X walaupun kecil sekali ya, tapi dawainya itu bisa berubah juga karena perubahan waktu ini itu ya. Ini terjadi kan karena perubahan waktu. A ini bisa dinyatakan dalam bentuk del Y del T, del V del T. Del T seperti ini. Itu. Del V del T sendiri itu kecepatan, ya, kecepatan dari dawai itu bergetar itu sama dengan del Y del T. Itu. Sehingga A-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk del kuadrat Y del T kuadrat. Jadi turunan kedua dari Y-nya gitu ya. Jadi Y-nya itu yang mana sih? Kalau X-nya itu ini, X-nya itu ini, kan posisinya ini. Jadi kalau saya tarik gini, dari dawai yang kita potong itu, ya, itu, jadi delta X-nya itu yang ini. Gitu. Delta Y-nya itu yang ini. Itu. Ya. Jadi ini kan kita tarik sehingga ada gaya tarik terhadap sumbu Y sebesar T2 sinus beta dan T1 sinus alfa, dan gaya tarik terhadap sumbu X besar T1 cosinus alfa dan T2 cosinus beta. Yang menyebabkan delta X bertambah panjang dawainya sebesar delta X itu adalah
gaya ini gaya horizontal, yaitu T1 kosinus alfa dan T2 kosinus beta. Itu. Kemudian yang gawainya ini PQ ini bertambah panjang sebesar delta Y itu karena gaya vertikal, yaitu T2 sinus beta dan T1 sinus alfa ke atas gitu. Jadi modot lah, istilah orang Jawa itu modot gitu loh. Ya, modot ke kiri, modot ke kanan ya, juga ke atas gitu loh. Ya. Jadi kalau ke kiri ke kanan kan berarti tambah gemuk ya. Kalau ke atas ke bawah kan berarti tambah tinggi kan gitu ya. Ya. Oke. Sehingga menjadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian T1 kosinus alfa T sama dengan ini sama dengan T sama dengan konstan. Ini yang atas ini saya bagi dengan T2 kosinus beta. Ini kan konstan. Kemudian yang ini T1 sinus alfa saya bagi dengan T1 kosinus alfa, juga konstan. Gitu ya. Sama dengan rho per T, ini rho per T, ya. Rho per T kan harus dibagi semua. Jadi kalau ruas kiri dibagi, maka ruas kanan juga dibagi. Ruas kiri itu dibagi ini dan ini, konstan. Ya. Kemudian yang ruas kanan saya bagi sebesar T, gitu loh. Jadi T2 sinus beta dibagi T, gitu loh. Jadi T2 ini asalnya T2 sinus beta itu min T1 sinus alfa itu dibagi T. Ini yang kanan juga dibagi rho dibagi T itu, kemudian delta X del kuadrat Y del T kuadrat, del kuadrat Y del T kuadrat. Nah, sekarang dipecah sehingga T2 sinus beta itu dibagi T itu min T1 sinus alfa itu dibagi T. Ini sama dengan rho per T, ya ini seperti ini. Itu. Nah, T-nya itu kan T itu kan sama dengan T cos alfa, T1 cos alfa dan T2 cos beta. Sehingga T ini diganti aja dengan T2 cos alfa beta, yang T yang ini diganti T1 cos alfa. Yang ruas kanan tetap gitu. Nah, sehingga menjadi tangen beta min tangen alfa sama dengan rho per T delta X del kuadrat Y del T kuadrat gitu. Tangen beta tangen alfa itu apa gitu. Tangen beta tangen alfa, coba dilihat di atas ini di gambarnya. Tangen beta itu kan ini T2 sinus beta dibagi ini ya. Tangen itu kan turunan terhadap apa? Terhadap X ya kan, di titik PQ itu, dan turunan dari Y di titik terhadap X di titik P kan gitu ya kan. Saudara masih ingat tangan itu, tangan ini ya kan, tangan ini kan ini turunan dari Y
tangan alfa dan beta itu kan menyatakan ini koefisien arah, ya, koefisien arah di titik X, di titik P, ya, koefisien arah di titik ini di titik X, dan koefisien arah di titik X plus delta X gitu. Kan tangan beta min, ya kan, tangan beta min tangan alfa. Tangan betanya di mana? Di sini, yaitu di titik ini. Di titik ini, X plus delta X. Tangan alfanya di titik X gitu loh. Gitu loh. Jadi pertambahan panjang, ini kalau ditarik garis lurus, maka pertambahan panjang sebesar PG ini itu karena gaya-gaya tadi itu sebesar delta X ini pertambahan panjangnya. Gitu, ya, sehingga bisa dinyatakan sebagai suatu turunan, ya, bisa dinyatakan seperti ini, dinyatakan seperti ini, ya. Jadi PG itu kan Y sebetulnya. Ini PG, ini elemen busur yang berbentuk fungsi Y, gitu loh, sama dengan Y X T gitu, gitu, ya. Jadi ini koefisien arah di P, ini koefisien arah di Q gitu. Q-nya kan di titik X, P-nya di titik X plus delta X gitu, ya. Sehingga kemudian kedua ruas dibagi dengan delta X, maka diperoleh seperti ini. Sehingga bentuk modelnya seperti ini. Nah, ini ternyata PD parsial, ya, PD parsial ini. Del kuadrat Y del T kuadrat sama dengan C kuadrat del kuadrat Y del X kuadrat. Ini kalau satu dimensi, ya. Ini kalau satu dimensi. Kalau dua dimensi, jadi dua dimensi, ini maka yang kita peroleh adalah del kuadrat Y del T kuadrat sama dengan C kuadrat del kuadrat Y per del X kuadrat plus del kuadrat Y del Y kuadrat. Ini kalau dua dimensi, ya. Jadi ini yang ini dua dimensi ini dianggap bahwa del kuadrat Y del X kuadrat plus del kuadrat Y del Y kuadrat. Ini jangan Y, ya. Kalau gitu bentuknya tadi itu jangan fungsi Y tapi fungsi T atau apa gitu. Ya, ini. Ya, seperti nabla itu, ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Ini solusinya kayak apa ya ini? Solusi ini. Penyelesaiannya kayak apa ini? Penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini kondisi awalnya kondisi awalnya seperti ini, ya. Kondisi awalnya kalau T-nya 0, ini maka dawainya itu berbentuk fungsi X, T-nya 0. Kemudian kalau kecepatannya pada saat T sama dengan 0 bentuknya adalah fungsi X. Jadi YT itu adalah DY dt. Jadi kecepatan dari
dawainya itu. Dawainya bergetar pada saat T sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi ini del Y del T. Ini X 0. Jadi sama aja dengan V0. Sama dengan V0. Kecepatan awal. Ini ternyata berbentuk fungsi, yaitu Gx. Itu. Ya. Ini getaran dawai itu terjadi kan, ini jepit sini ya, jepit, kemudian ditarik. Ini kondisi awal. Ini awal itu bukan ini, belum ini. Awalnya ini kalau sudah ditarik seperti ini, kemudian dilepas, sehingga menimbulkan getaran. Gitu. Jadi dawainya itu ditarik, kemudian dilepas, baru dia menimbulkan getaran. Kalau selama dawai ini ditarik, tidak dilepas, maka tidak ada getaran transversal tadi itu. Itu, ya, tidak ada getaran transversal. Gitu. Sehingga V0-nya itu pada saat ditarik ini, tuh, sehingga dia merupakan dalam bentuk fungsi Gx. Ini Y0X. Y0X berarti ditarik ini. Kondisi awalnya pada saat ditarik ini. Nah, dia berbentuk fungsi X. Itu. Ini bentuk fungsi X-nya. Ya. Pas di tengah-tengah, dia mungkin aja bisa bentuk parabol kan ya. Fungsi X menentukan batasnya itu loh. Ya, bisa berbentuk parabol. Tapi kalau nariknya itu tidak pada posisi di tengah, itu kan beda juga gitu. Di sini misalkan saya tarik dengan F1. Beda juga gitu loh. Dia lebih dekat dengan penjepit A. Ini ada penjepit A, ada penjepit B. Itu. Oke. Sehingga pada T sama dengan 0, dawainya ini yang berbentuk fungsi, yaitu fungsi X. Ya, T-nya 0, gitu. Tak berpengaruh. Jadi pada saat ditarik ini, kecepatan awalnya pada si tarik itu juga dalam bentuk fungsi X. Gitu ya. Ini kecepatan awal. Gitu. Kondisi batasnya. Jadi kalau Y-nya itu menuju T dan 0, X-nya 0, ya, maka dia sama dengan 0. Ya. Tapi YT pada ujung di sini, ujung B, di ujung B ini, maka Y-nya 0 di ujung B. Di ujung di sini, di A, di titik A. Jadi ini maksudnya itu adalah di titik A. Di titik A. Jadi X-nya sama dengan 0. Di titik A ini. Yang ini di titik B, dijepit yang sebelah kanan. Di titik B. Itu 0 kan Y-nya, jelas 0, nggak ada. Y-nya itu kan ini, Y-nya itu ini adalah Y-nya, gitu ya. Penjelasan analitiknya itu bisa kita lakukan. Jadi ini penjelasan dari ini, kita kan perlu melakukan validasi ya terhadap ini sudah benar nggak ini. Model dawainya apa bentuknya seperti ini kan gitu.
model dawainya. Jangan-jangan salah kayak gitu. Gimana melakukan validasinya? Ya. Validasi itu bisa kita lakukan melalui penjelasan juga bisa. Ya. Kemudian dari hasil penjelasan itu, kemudian kita kembalikan dengan kondisi awal dan kondisi batasnya itu bisa. Gitu. Atau dari bentuk parsial ini, saudara simulasi dengan menggunakan MATLAB, disimulasi gitu loh. Ya. Bisa kita lakukan seperti itu untuk melakukan validasinya. Ya. Coba kita mencoba untuk melakukan penjelasan secara analitik, berarti ini pakai solusi perubahan yang dipisahkan ini, pemisahan variabel maksudnya. Ya, seperti ini. Kemudian dicari del kuadrat, T kuadrat itu kan berarti ini yang diturunkan 2 kali. Jadi yang tadinya parsial sekarang menjadi biasa. Ya. Kemudian yang turunan kedua dari Y terhadap X, yang diturunkan hanya X saja, T-nya enggak, sehingga menjadi PD biasa, untuk turunan biasa. Nah, kita masukkan di modelnya tadi, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, saya misalkan sama dengan P, luas kiri sama dengan luas kanan sama dengan P, gitu ya. Ya, sehingga saya ambil tuh del kuadrat T del D T kuadrat sama dengan 0. Ya. D kuadrat T kuadrat T dt kuadrat sama dengan 0. Sehingga T C1 plus C2 C2T. Sekarang yang satu, C kuadrat T D kuadrat T dt kuadrat sama dengan P. Ya. Sehingga D kuadrat P sama dengan P C kuadrat T. Dari penjelasan ini. Ini benar nggak ini? Benar ya. Ini dikalikan, ya. Kalikan. Ya. Ini. Sekarang ini PD linear tinggal 2. Hingga diperoleh seperti ini. M-nya 1, 2 ini. Ya, sehingga penyelesaiannya T sama dengan M1 ini seperti ini. E pangkat ini sama ini. Ya. Yang pertama. Ya. Pertama. Ini pertama itu. Kemudian yang kedua, diambil yang X. Ini kan luas kiri, luas kanan ini. Yang tadi yang kita ambil seper C kuadrat T, D kuadrat T, dt kuadrat. Sama dengan P. Sekarang yang kedua, kita ambil ini. Yang seper X. Jadi yang ini yang kita ambil. Ya. Kita ambil. Kita ambil ini P. Jadi D kuadrat X seper X, D kuadrat X, dx kuadrat. Berarti jadi seperti ini. Nah, ini P-nya ini ada peluang kalau dia lebih kecil atau dia lebih besar. Coba kita misalkan dia lebih kecil. Ini penjelasan PD-nya. Kalau dia lebih kecil, maka saya ambil negatif, berarti kan. Saya tulis min K kuadrat untuk K, untuk setiap K di dalam bilangan real. Ini ya.
Sehingga PD-nya menjadi D kuadrat X, DX kuadrat min K kuadrat X. X-nya ini X, ya X besar. Ya X besar. Ya X besar. Sehingga D kuadrat X, DX kuadrat plus K kuadrat. Ini diselesaikan, maka penyelesaiannya ada ini. Jadi kompleks ini. Jadi M kuadrat gitu ya plus K kuadrat sama dengan 0. Jadi sama seperti yang di atas tadi. Sehingga M12 sama dengan apa? K plus minus K I. Itu karena ada min satunya, akar min 1. Akar min 1 berarti I. Ini berarti ini adalah kompleks kawan berarti. Kompleks kawan. Kompleks kawan. Bagian realnya 0. Bagian imajinernya adalah K. Sehingga bentuknya seperti ini. Ya, ini kan mestinya E pangkat 0x kan gitu. Kali C1 kosinus KX plus C2 sinus KX. Karena bagian realnya 0. Ya. Ini coba saya masukkan batas kondisi awal, kondisi batasnya. Kalau X-nya 0, X0, C1 cos 0 ini sama dengan 0. X0 sama dengan 0 yang di atas tadi. Ya. Sehingga cos 0 sama dengan 1. Sin 0 berarti C1-nya 0. Ya. Sehingga menjadi X sama dengan C2 sinus KX. Tuh. Sekarang kalau X-nya saya isi L, sehingga XL juga 0. XL-nya. XL itu kan Y dijepit sebelah kanan, X0 itu adalah Y dijepit sebelah kiri. Ini di penjepitnya tadi. Ini penjepit A, yang ini penjepit B. Penjepit B. Itu. Dia sama dengan 0 juga ya, dimasukkan di sini yang sudah kita dapatkan ini XC2 sin X. Jadi kalau X-nya saya masukkan L, maka menjadi C2 sin KL sama dengan 0. Karena XL-nya 0. Itu. Ini berarti KL sama dengan NP. Jadi ada dua kemungkinan seperti ini ya. Kemungkinan pertama adalah sinus KL-nya 0. Kemungkinan kedua adalah C2-nya 0. Gitu. Nah, ini yang diambil yang mana? Gitu. Ini ada dua nilai. Jadi nilai pertama adalah C2 0. Itu. Yang kedua adalah sinus KL 0. Ini dipilih yang mana yang berlaku? Halo? Kira-kira dipilih yang mana supaya dia berlaku? Yang ini ya, yang sinusnya ini bukan C2 sama dengan 0. Kalau C2 dipilih 0, maka X-nya nggak punya penyelesaian. Nggak ada penyelesaian ini. Kan 0. Berarti X sama dengan 0, kan gitu. Kan X sama dengan 0 itu kan bukan penyelesaian suatu PD. Itu. Bukan? Jadi nggak valid kalau C2 sama dengan 0. Nggak ada getaran, berarti kan ini udah bergetar ini tadi. Modelnya ada model yang bergetar. Model getaran, model gelombang. Kalau J2 0, X-nya 0. Berarti nggak ada getaran, nggak ada gelombang. Kan gitu artinya. Padahal modelnya tadi di atas itu adalah model getaran. Gitu. Ya.
Jadi yang berlaku, yang tidak berlaku ini C20. Sekarang yang sin KL 0. Kalau sin KL 0 itu berarti KL sama dengan NP. Kan itu. Ya, NP. Jadi kalau KL-nya NP, sinus NP untuk nilai N berapa saja, asal N genap, ya, itu pasti sinusnya 0. Sehingga K-nya diperoleh sama dengan NP per L gitu. Nah, kita masukkan sehingga X-nya C2 sinus NPL per X. NP per L X atau NPX per L. Ya. Untuk N 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ternyata bentuk ini adalah bentuk deret sinus Fourier. Ini adalah bentuk deret sin Fourier. Gitu. Ya, kalau deret sin Fourier kan seperti itu. Jadi saudara ingat deret Fourier. Jadi fx sama dengan A0 per 2, ya kan? Plus sigma ya an cosinus npx per L plus itu bn ya sinus npx per L. Nah, sehingga diperoleh untuk X-nya, simpangannya yang naik turun tadi itu terhadap perubah X, ya, dia berbentuk deret Fourier. Ini deret Fourier, deret sinus Fourier. Ya, ada pertanyaan? Halo? Ada. Belum ya? Ya, nggak saya lanjutkan. Oh. Wah, ini sebentar ya. Ini ada gangguan nih, laptop saya ini apa? Hitam legam ini. Nah, saya matikan dulu. Oke, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Biasa sering laptop saya seperti ini. Jadi nggak apa ya, break sebentar kan nggak apa ya. Saya istirahat juga ngomongnya ini, ngomong terus ini. Ini yang ngomong terus saya gimana ya, kuliah seperti ini supaya menarik gimana ya. Ini kan yang ngomong saya terus gitu.
Coba sekali-kali saudara yang ngomong gitu ya. Saya mendengar gitu. Berarti saudara harus presentasi kalau gitu ya. Itu sehingga saya yang diam aja gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah ini deret sinus Fourier. Deret sinus Fourier. Masuk di sini deret Fourier ini, deret sinus ya. Terutama sinus gitu. Nggak tahu. Ini sinus itu menjelajah itu sinus itu. Mulai dari deretnya sampai transformasi Fourier-nya gitu. Ya. Jadi di statistik itu juga gitu. Kalau masuk di bandwidth dari di ini apa? Di apa itu namanya? Di kernel ya, di kernel, kemudian kita masuk di bandwidth, itu ada transformasi juga, transformasi yang namanya transformasi Fourier. Tapi yang dipakai itu cuman sinus. Berarti munculnya dari sinus Fourier, kemudian ada transformasi. Cuman saya tanya, kenapa selalu sinus, nggak pakai yang cos? Juga nggak bisa jawab. Banyak juga gitu. Kayak ini virus apa? Virus COVID ini, kalau saudara mau mengamati tentang masa inkubasinya, ya, jadi contohnya seperti orang kalau terpapar itu dia harus isolasi selama 2 minggu gitu, itu kan masa inkubasi, gitu kan? Kemudian dites lagi, dilihat CT value-nya kan gitu, masih ada nggak di dalam tubuhnya itu. Kemudian ditetapkan. Jadi ada aturan protokol yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan itu, Kemenkes itu yang seperti itu, ada aturan. Itu ternyata ini apa? Riset dulu gitu loh. Menetapkannya harus riset dulu gitu. Mau ke situ bentuk transformasinya untuk meneliti itu pakai ini sinus Fourier itu loh. Dirubah, kos nggak mau, nggak keluar. Dirubah, nggak pakai sin, nggak pakai kos juga nggak mau. Transformasi Fourier gitu, ditransformasi gitu, nggak mau. Harus sinus gitu. Ngapain kok minta sinus gitu? Nggak tahu, pokoknya harus sinus supaya keluar, supaya keluar ininya, masa inkubasinya dengan ring seperti itu. Gitu. Ya, coba kamu misalkan ditanya, kamu ngambil TA COVID misalnya, kenapa kok isolasinya itu di rumah sakit 2 minggu? Kenapa? Ini ngitungnya seperti itu, ngitungnya caranya menetapkan ini. Ya, menetapkan itu nggak ngawur itu menetapkannya itu. Ya, setelah lebih dari 2 minggu itu ada ketetapan gitu. Kalau CT value-nya itu misalnya value-nya itu berapa gitu, dia sudah dinyatakan sehat, artinya dia sudah tidak punya potensi untuk menularkan, kan gitu. Itu dilihat masa inkubasi dari virus itu berkembang itu. Lah ngitungnya pakai ini, transformasi sinus ini. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ini ya, T tadi ya, kan ini bentuknya. Nah, ini diperoleh TN seperti ini. Jadi dari ini. Jadi kalau diambil P-nya tadi lebih kecil 0, maka bentuknya seperti ini. Sehingga diperoleh penyelesaian T seperti ini. Ya, atau ini TN, CN plus DN. Nah, sekarang dikalikan. Y-nya itu sama dengan X kali T gitu. Nah, X-nya dikali ini X-nya, yang T-nya ini. Gitu. Nah, ini adalah penyelesaian dari bentuk model
getaran satu dimensi gitu. Di N-nya berjalan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan ke PPT yang lain. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, ada? Ada? Silakan kalau ada. Atau belum ada? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya udah, kalau belum ada. PPT yang berikutnya. Ini saya stop share. Di tadi 1. Oh, sebentar. Yang ini. Oke. Nih ya. Oke, ini tentang konduksi panas satu dimensi. Ya. Sini kemarin sudah kita bicarakan, cuman tidak ada pemodelan. Jadi identifikasi objeknya itu ujungnya sebelah sini. Jadi ini kalau ini A, ini B, ujung yang sebelah A itu dipanasi. Sehingga ada partikel yang bergerak, partikel panas. Gerak. Jadi yang panas lebih dulu kan di sini. Ya. Kemudian ini T2. Sehingga T1 itu pasti lebih besar T2. Pasti. T2 itu panas yang berada di ujung B ini. T2. Yang di luar itu T3. Gitu. Jadi di luar T3 itu T kamar atau TE ya. T kamar di suhu kamar, di T kamar atau suhu kamar, suhu ruang lah, suhu ruang, suhu kamar atau suhu ruang. Gitu. Bisa terjadi bahwa T2 itu jadi berarti ada T1 karena dipanasi pojok sini, T2 ya, dan akan dia lebih besar sama T kamar. Gitu. Bisa terjadi bahwa T2 itu sebelum ada perambatan, sebelum ada transfer perpindahan panas, maka bisa terjadi bahwa T2 itu sama dengan T kamar, suhu kamar. Gitu. Jadi sebelum T2 itu bisa lebih sama dengan suhu kamar.
Gitu. Setelah ada perambatan, kalau setelah ada perambatan berarti suhu T1 itu semakin tinggi dan dia lebih besar dari T2, itu, maka akan terjadi perpindahan panas dari T1 menuju ke T2. Ada partikel-partikel yang bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kalau sudah seperti itu, ada perpindahan panas, maka T2 itu juga akan naik suhunya. Sehingga, jadi kalau sudah ada perpindahan panas, maka yang terjadi adalah ini, yaitu T1 akan lebih besar T2 dan akan lebih besar dari TK atau suhu kamar. Gitu. Jadi sebelum ada perambatan, jadi masih dipanasi, masih naik pelan-pelan gitu, maka T2-nya yang ujung P itu sama dengan suhu kamar. Jadi setelah naik, kemudian ada delta T, jadi ada delta T itu antara T1 min T2. Jadi ada perbedaan suhu yang sangat besar antara T1 dan T2. Naik terus gitu. Dan ini lebih besar 0. Sehingga T1-nya akan lebih besar T2. Gitu. Dan naik terus, karena ada perpindahan panas, maka T2-nya itu dia akan lebih besar dari suhu kamar. Naik semua. Gitu. Nggak mungkin turun. Jadi ini kalau ini suhu kamar, T ruang atau suhu kamar, pada saat pertama itu misalkan di sini berada di titik 0, ya, dia naik terus. Pada titik 0 maka T2-nya juga berada di sini. T2-nya berada pada suhu kamar. Nah, kemudian dia naik. Ini misalkan 0, ini misalkan di titik A. Pada saat di sini terjadi perpindahan panas dan T1-nya akan lebih besar dari T2, ya, dan akan lebih besar dari TK. Di posisi A. Dan seterusnya, selama ujungnya panasnya ini tetap, ya, selama batang ini dipanasi, maka selama itu pula T1 dan T2 itu berada di atas TK. Ya, berada di atas TK. Misalkan di A ini berarti T1-nya lebih besar dari T2 dan lebih besar dari TK. Gitu. Kalau ini di stop panasnya, maka dia akan turun terus, jadi grafiknya akan turun terus sampai mencapai suhu kamar. Dia di sini nanti posisinya tetap di suhu kamar. Posisinya di sini nanti T1 sama dengan T2, ya, sama dengan T ruang atau suhu kamar. Nah, selama apinya itu ada, selama itu pula terjadi perpindahan panas, maka T1 dan T2-nya itu berada di atas suhu kamar, TR. Suhu kamar ini yang biasa disebut sebagai suhu tunak. Oke. Ya, identifikasi objeknya seperti ini, saudara bisa baca sendiri.
ya, maka panas itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, seperti aliran fluida, aliran air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi energi yang ada itu adalah energi kinetik atau potensial, seperti itu ya. Ya, energi potensial ya. Kinetik ya, potensial ya. Jadi kalau misalkan ada air terjun seperti ini, ya, ini kalau saya tarik sumber X-nya di sini, ya, maka panjangnya ini L, ketinggiannya L, ketinggiannya L. Jadi di ujung sini, di ujung A itu berada di ketinggian L. Ini di ujung ini adalah B. Ya. Kemudian ini membentuk sudut. Nah, lerengnya itu sudut sebesar theta. Airnya itu mengalir di sini. Terus ini yang disebut energi potensial. Jatuhan air ini dalam volume, persatuan volume tertentu, densitasnya itu merupakan energi potensial yang bisa menaikkan air yang ada di sini itu 10 kali lipat dari panjang L. Jadi ini bisa saya naikkan 10 kali lipat dari panjang L. Energi potensialnya di sini. Jatuhan air ini, ya kalau tetanya ini sangat kecil, gitu ya, maka energi potensialnya akan besar. Nah, energi potensial dari jatuhan air ini akan mampu menaikkan air 10 kali lipat dari tinggi A pada sistem koordinat ini. Ini 0. Itu. Ini kan berarti air itu mengalir dari atas ke bawah. Gitu. Coba kita buat modelnya gimana? Kemudian kita simulasi. Kalau ini dikasih pompa, itu namanya pompa hidran. Pompa hidran itu pompa yang tidak pakai listrik gitu. Jadi pompa yang memanfaatkan energi potensial dari jatuhan air tadi itu, sehingga bisa mengalirkan air ini 10 kali lipat dari panjang ketinggian air ini. Tergantung pada sudutnya ini ya. Jadi energi potensial yang di sini yang masuk di pompa ini itu bergantung pada besaran sudut theta. Sekarang fenomenanya adalah perpindahan panas terdistribusi dari permukaan sampai ke dalam tabung, ya. Namanya konduksi. Ya. Ada 3 hukum-hukum fisika yang kita pakai, yaitu energi panas, ya, yaitu C kali M kali T. C-nya itu parameter spesifik, M-nya itu massa batang, T-nya adalah temperatur batang. Kemudian hukum Fourier dari perpindahan panas. Perpindahan panas proporsional dengan negatif gradien temperatur. Ya. Artinya panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sehingga rate perpindahan panas dibagi areanya itu sama dengan minus K0
K0-nya adalah konduktivitas termalnya. Gitu. Ini kan menunjukkan arah ini. Arah dari ini loh. Ini kan vektor ini. Ini vektor. Jadi kalau kita ambil T-nya itu bergantung pada waktu dan X, tidak bergantung ruang, hanya satu dimensi saja, ya, maka gradien T itu kan sama dengan apa? Sama dengan del T del X, del T del XI. I. Itu I-nya kemana I-nya? I-nya ke arah atas. Jadi I-nya ke arah atas. Ini I. Ini kan menunjukkan vektor I-nya itu. Nah ini yang kita ambil ininya aja, gradiennya aja, koefisiennya ini aja. Ya. I-nya ini menunjukkan arah gitu loh. Nah, kemudian negatifnya ini adalah panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini tanda negatifnya ini, gitu loh. Maknanya seperti itu. Ya, ini hukum Fourier-nya yang berkaitan dengan masalah perpindahan panas seperti itu. Ya, jadi ada hukum-hukum yang lain yang di objek itu yang harus kita kenal, yang kemudian kita pakai dalam rangka untuk mempermudah kita membangun model, gitu ya. Konservasi energinya gimana itu? Ya, kalau batangnya ini sebesar L, asumsinya batang terisolasi sehingga masuk dan keluar melalui ujung. Tidak ada sumber panas yang lain, hanya di ujung sana ini aja. Sehingga X plus delta X, kita ambil yang kecil ini. Ya. Sehingga energi dalam selang X sampai delta X itu adalah penampangnya kali delta X, yaitu kita ambil elemen panjangnya ini kali T. Ya. C-nya itu panas spesifiknya atau panas intrinsisnya, kemudian rho itu densitasnya, densitas itu massa persatuan panjang. Kalau tadi ini panjang ya. Karena ini penampang permukaannya diperhitungkan, maka rho-nya itu volume. Ya. Jadi ada panjangnya, ada volumenya gitu. Rho densitasnya, kemudian A penampangnya, delta X panjangnya tadi itu, A kali delta X itu ada volume sepanjang ini volume, ya kan? Penampangnya dianggap bahwa batangnya itu berbentuk pipa gitu loh. Ini delta X-nya. Itu berarti ini V-nya. Itu. Oh, ini A. Itu ya. A kali delta X sama dengan delta V, volume. Delta V. Itu. Rho itu adalah densitas. Densitasnya itu massa dibagi delta V. Karena yang kita ambil itu adalah delta X. Itu. Sehingga di sini nanti energi panasnya itu panas spesifik kali rho-nya itu M per delta V itu kali A delta X ini sama dengan delta V itu kali temperatur. Ini bisa dicoret. Jadi C kali massa kali temperaturnya.
Jadi massa kali panas spesifiknya kali temperaturnya sama dengan energi dalamnya. Ya. Ya. Sehingga hukum Fourier-nya berubah menjadi seperti ini hukum Fourier-nya. Hukum konservasi energi ya. Perubahan energi panas dalam selang itu selama delta T adalah panas yang masuk dari arah kiri dikurangi panas yang keluar dari arah kanan, kan gitu. Nah, hukum Fourier seperti ini. Ya. Oke. Tinggal hasilnya ini. Ya. Hingga bentuk ini modelnya seperti ini. Ini modelnya. Model konduksi panas. Ya. Lawannya panas apa? Dingin. Ya. Ada model pendinginan. Model pendinginan. K-nya ini kan koefisien konduksi panasnya. Kalau model pendinginan maka nih nanti ada negatifnya. Jadi hukum termodinamikanya yang tadi itu, hukum Fourier itu, masalah perpindahan panas tadi itu, hukum termodinamika itu sebenarnya hanya berbanding terbalik aja antara model perpindahan panas dengan model pendinginan. Model pendinginan ini yang bisa dipakai untuk ini apa? Dianalogikan. Jadi ini kalau model kondisi panas ini kemudian di apa berbanding terbalik dengan model pendinginan. Jadi konsep kerjanya sama aja sebetulnya, ya kan? Konsep kerjanya sama aja. Maka kalau bisa dianalogi model pendinginan ini yang modelnya itu diambil dari model konduksi panas, ya, ini bisa dianalogi ke ini apa? Estimasi harga saham. Bisa digunakan di estimasi saham. Kok bisa begitu Pak? Ya nggak tahu. Kok bisa begitu? Bisa aja gitu. Ceritanya seperti tadi itu loh. Ceritanya T1 T2 gitu, ya kan? T1 T2 sama suhu kamar. Sebelum ada perpindahan panas, maka T2-nya tadi ujungnya sebelah kanan itu berimpit dengan suhu kamar. Tapi begitu ada perambatan, berarti muncul delta T, yaitu selisih antara T1 yang dipanasi ujung sebelah kiri dengan T2 sebesar delta T. Itu naik terus karena dipanasi terus. Kok dia naik terus, maka T1 T2-nya itu berada di atas suhu kamar gitu loh. Itu kalau dihentikan pemanasannya, dia akan turun dengan sendiri. Kemana dia turunnya? Nggak mungkin dia berada di bawah suhu kamar. Ya kembali ke suhu kamar itu tadi. Analoginya itu dengan masalah harga saham, dengan indeks harga saham. Ada jurnalnya, saudara bisa baca. Cuman ya, ini coba saudara pelajari ini. Konduksi panas di batang ini. Kelihatannya sederhana gitu loh. Kemudian coba dilarikan ke masalah model pendinginan. Di situ nanti ada pemaknaan yang berbeda. Jadi
T-nya itu tidak suka T-nya. T-nya adalah indeks harga saham. Terusnya ini perlu saya tekankan pada saudara karena model seperti ini bisa dianalogi ke bidang-bidang lain gitu. Termasuk hukum-hukum termodinamika yang lain itu bisa dikonversi dalam masalah matematika keuangan gitu. Banyak hukum-hukum seperti itu yang dilarikan, dikonversikan ke situ. Nah, saudara, kalau mau masuk di bidang itu, finance tadi itu berangkat dari ini model pendinginan itu, calling model itu berarti di pemanasan dulu gitu, kondisi ceritanya kayak apa sih kondisi panas itu, seperti itu. Pendinginannya kayak apa gitu, baru nanti saudara bisa masuk gitu. Bagaimana saudara melakukan analogi gitu ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak. Apa? Belum. Nggak apa-apa, nggak tanya juga nggak apa-apa. Tanya ya nanti saya jawab gitu ya, santai aja ya. Oke, nggak ada tanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kuliah lagi kapan ya? Jumat ya? Iya, Pak. Jumat ya? Ya, Jumat jam 7 ya? Ya, jam 7 atau jam berapa? Iya, Pak, Jam 7. Ya, kalau gitu hari Jumat saya mau adakan kuis gitu ya. Kuis untuk mata kuliah ini gitu. Kuis pertama gitu. Soalnya nggak susah gitu ya. Jadi soalnya belum sampai masuk di model. Jadi saudara pelajari aja bagaimana saudara mengidentifikasi suatu objek, kemudian bagaimana saudara mengonstruksi suatu fenomena atau saudara melihat suatu fenomena pada suatu objek. Kemudian bagaimana saudara mendefinisikan suatu variabel dari fenomena itu. Kemudian bagaimana saudara bisa menetapkan masalah atau hipotesis. Ya, itu penting karena nanti saudara membuat proposal juga harus bisa membuat rumusan masalah, kan gitu. Ya kan? Sekarang mulai belajar di sini, di model. Ya kan? Dan rumusan masalah itu nanti akan menjadi tujuan saudara melakukan penelitian di tugas akhir, kan gitu. Nanti akhir dari penelitian itu harus menjawab tujuan saudara. Di latihan nanti ada objek, saya beri objek. Gimana saudara mengidentifikasi objek itu? Bagaimana saudara menentukan atau membuat mengonstruksi suatu fenomena? Kemudian bagaimana kira-kira masalah yang bisa saudara ambil? Apa saudara bisa membuat hipotesis dari masalah itu? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Memang sudah habis PPT-nya, materinya. Ya. Oke, sekian saja. Jangan lupa absen. Oke. Mana yang lain ini? Kok hilang yang lain ini? Hah? Halo? Kok hilang semua? Ayo.
Hilang semua nih. Oke, sekian aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.